Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Erni Trisnawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Trisnawati, CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Baik, kali ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3, proses coaching. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer dan Ibu Andini sebagai coachee, Ibu Roslaina sebagai coach. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Bagaimana Bu Ros kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Bu Erni apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya ya, Ibu katanya akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya, Bu. Iya. Baik, sebelum kita melakukan proses coaching, mungkin ada sedikit yang akan saya bicarakan ya dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh, Bu. Baik ya, nanti pada saat kita coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan juga nanti akan saya beri nilai ya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Sudah sesuai apa belum dengan alur tirta ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee ya nanti. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu lontarkan sebagai coach tadi ya. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Baik, mungkin sebelum melakukan proses observasi ada yang akan saya tanyakan ya Bu, boleh kan? Boleh, Bu. Baik, untuk yang pertama saya akan menanyakan kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, di antara ketiga tadi kompetensi tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang mungkin akan Ibu kembangkan nanti saat observasi? Baik, Bu, dari ketiga kompetensi tadi ada 2 kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan. Yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif coaching pada saat menjelaskan. Oke, jadi dari 2 itu yang akan dikembangkan yang lebih spesifiknya ya Bu ya, mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu ya, indikator apa sih yang ingin dicapai dari 2 kompetensi tersebut? Jadi indikator pencapaian saya pada saat pelaksanaan coaching adalah coaching dapat menyelesaikan permasalahan dan dengan solusi-solusi yang sudah direncanakan oleh coaching. Oke. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching yang diharapkan adalah sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching dengan baik. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik, Bu. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andini. Bagaimana kabar Bu Ros? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat. Tapi ada yang kurang mengenakan gitu. Saya tuh pengen butuh teman ngobrol gitu Bu.
alhamdulillah hari ini saya free. Kira-kira Ibu ada masalah apa? Begini Bu, tadi kan saya masuk ke kelas gitu kan, peserta didik saya itu atau murid saya itu kurang semangat begitu. Jadi ketika saya mengajar mereka tuh gak ada loyo, kemudian habis itu kurang antusias menanggapi pertanyaan saya. Jadi saya itu bingung Bu, maunya ini kenapa kayak gitu. Baik, saya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi. Kira-kira tujuan Ibu bercerita dengan saya hari ini apa? Tujuan saya menghubungi Ibu ataupun mengajar Ibu berkolaborasi atau saya itu pengen menemukan permasalahan atau solusi yang saya hadapi sekarang. Bagaimana cara saya mengatasi murid saya yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Itu apakah Ibu berkenan? Baik, saya bersedia Bu. Yang pasti saya ingatkan bahwa kegiatan kita hari ini hanya untuk kita berdua saja dan tidak akan tersebar kemana-mana. Baik Bu, jadi yang perlu saya tanyakan, seperti apa kondisi Ibu sekarang? Kondisinya seperti ini bukan, pada saat saya mengajar, saya sudah menjelaskan tujuan pelajaran, kemudian habis itu sudah menanyakan kabar, sudah menayangkan materi-materi yang akan saya pelajari tentang teknik kimia itu. Tetapi anak-anak itu masih tidak antusias Bu. Jadi mereka itu tidak bertanya, kemudian mereka cuma hanya diam, duduk, itu sunyi kelasnya Bu. Jadi saya itu bingung, kok ini kenapa ya kayak gitu. Jadi saya tuh berpikir apa ada yang salah kayak gitu di pengajaran saya kayak gitu. Baik, jadi Ibu Andini merasa bingung ya dengan tindakan atau perilaku siswa pada saat jam pelajaran Ibu yang tidak aktif walaupun sudah Ibu memberikan materi dengan berbagai macam cara. Jadi idealnya menurut Ibu seperti apa harusnya? Idealnya yang peserta didik itu yang antusias Bu. Tidak ada koktele apa itu termokimia kayak ini itu. Termokimia itu membahas tentang kalor gitu. Tapi mereka itu tidak hanya diam aja kayak gitu. Jadi saya tuh bingung dia itu paham atau tidak kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka tidak paham, setidaknya mereka itu memajukan tangan. Saya tidak paham. Iya, jadi baik. Setelah Ibu melakukan banyak hal tadi, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu di kelas tadi? Berarti rencana saya gitu. Iya, rencana Ibu. Rencana saya ke depannya mungkin saya akan memperbaiki pertama media pembelajaran saya, kemudian metode pembelajaran saya. Mungkin nanti saya akan melakukan ice breaking di awal, kemudian menggunakan metode pengajaran yang bermodel game kayak gitu. Jadi sambil bermain kayak gitu kan. Jadi peserta didik itu antusias pelajaran saya gitu. Jadi mereka nanti bertanya, jadi ada kayak respon, ada respon dari mereka dan juga saya bisa menjawab gitu. Ya, saya setuju dengan rangkaian rencana yang akan Ibu lakukan. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakannya? Kira-kira karena untuk minggu ini pertemuannya sudah habis ya, jadi insya Allah minggu depan itu di sini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan cara saya membuat RPP dulu Bu. Jadi RPP itu nanti akan saya diskusikan dengan Ibu Rima yang mana beliau itu sudah melaksanakan pembelajaran yang interaktif, artinya pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat peserta didik. Jadi nanti setelah saya membuat RPP nanti saya berdiskusikan lagi seperti meminta pendapatnya, kemudian nanti akan diskusi kepada kepala sekolah. Kemudian setelah RPP selesai nanti terapkan pembelajaran itu Bu. Baik, sepertinya berdasarkan penjelasan Ibu Andini sudah tahu ya solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Iya Bu, gitu. Baik, setelah Ibu bercerita dengan saya hari ini, apa yang kira-kira Ibu rasakan? Perasaan saya lebih lega gitu, lebih senang gitu. Jadi masalah yang saya dapatkan sudah mendapat solusinya gitu. Jadi dengan diskusi dengan Ibu Ros, permasalahan saya tadi sudah punya jalan. Jadi nanti mudah-mudahan setelah ini saya bisa menjalankan pembelajaran di kelas dan peserta didik saya antusias lagi. Terima kasih Bu Ros ya atas solusinya begitu dan sudah mendengarkan cerita saya. Iya Bu Ros, tadi bagaimana hasil coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar?
Alhamdulillah Bu, kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar dan baik. Iya, alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang saya bilang akan saya tanyakan kepada Ibu setelah selesai melakukan observasi, melakukan coaching ya. Pertanyaan yang pertama tadi, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Baik Bu, tadi selama proses coaching saya sudah melakukan alur cerita mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian juga saya sudah menggali potensi yang ada pada coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ya Bu ya, ada beberapa catatan. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang dilakukan dari permasalahan tersebut, dan berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu tadi sudah cukup fokus ya terhadap coaching, arahnya di situ ya Bu ya. Ibu sudah tentunya tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi. Ya, luar biasa ya Ibu ya, proses coaching yang sudah Ibu hadirkan pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya nanti dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching yang berikutnya. Satu lagi boleh nggak mengajukan pertanyaan lagi Bu Ros? Boleh Bu? Ya, kira-kira untuk kedepannya apalagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru sudah kita lakukan tadi? Saya ingin mendalami dan memahami lagi konsep alur cerita sehingga proses coaching dapat berjalan maksimal ke depannya. Ya, baik Bu ya, luar biasa sekali percakapan kita ke proses observasi kita pada hari ini. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya Bu ya alur cerita agar supaya kedepannya proses coaching yang Ibu lakukan itu bisa berjalan lebih baik lagi. Ibu terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita, dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum